semuanya, selamat datang di channel Tia kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tia Aprilia dari kelas 1A dengan NPM 257833032. Pada kali ini, saya akan membahas topik yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, banyak dari kita yang belum tahu apa itu hardware, software, perangkat jaringan dan internet, dan web browser, teman-teman. Daripada kalian bingung-bingung, yuk langsung saja kita bahas, dengerin ya. Nah, yang pertama yaitu hardware. Kalian udah ada yang tahu atau belum nih hardware? Jadi, hardware adalah semua bagian fisik dari komputer atau perangkat teknologi. Dan hardware itu adalah barang yang kita bisa sentuh dan kita bisa lihat seperti laptop, monitor, keyboard, mouse, printer, dan smartphone. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mengerjakan tugas atau mengetik tugas, itu pasti menggunakan keyboard. Kemudian saat kita mau mencetak tugas, itu kita menggunakan mesin printer. Nah, itu merupakan komponen-komponen yang disebut dengan hardware. Jadi definisinya hardware adalah barang yang kita bisa pegang atau bisa sentuh dan bisa kita lihat secara langsung. Seperti itu. Yang kedua, teman-teman, yang kedua itu adalah software. Sebelumnya kalian udah ada yang tahu atau belum sih software itu apa? Jadi teman-teman, software adalah program atau aplikasi yang berjalan di atas hardware. Misalnya, Windows, Microsoft Word, WhatsApp, Google Chrome, dan game atau sebagainya. Tanpa kalian sadari, kalian itu hampir tiap jam, tiap hari menggunakan software, teman-teman. Contohnya, ketika kalian menchatting, itu kan menggunakan WhatsApp. Itu juga termasuk sudah mengoperasikan sebuah software, teman-teman. Kemudian, kalian mengerjakan tugas dengan Microsoft Word. Itu juga termasuk sudah mengoperasikan sebuah software. Nah, main game. Terus kita sering mengedit, itu juga sudah termasuk ke dalam pengguna atau mengoperasikan sebuah software. Nah, bisa didefinisikan software bisa kita lihat, namun kita tidak bisa menyentuhnya secara langsung, teman-teman. Tidak seperti hardware. Hardware kan kita bisa melihat, bisa menggunakan, bisa langsung menyentuhnya seperti komputer saat saya pakai kali ini. Yang ketiga, teman-teman, yaitu brainware. Ada yang udah tahu atau belum nih brainware itu apa? Jadi, brainware adalah seorang yang mengoperasikan hardware dan software. Tanpa brainware, komputer tidak akan berguna. Karena kita sebagai yang mengoperasikan sebuah komputer tersebut. Jadi, contoh dalam kehidupan sehari-hari, kamu sendiri adalah brainware saat menggunakan komputer untuk belajar. Kita adalah pengguna, teman-teman. Pengguna yang mengoperasikan sebuah komputer. Kita sering sekali menggunakan perangkat elektronik seperti handphone, seperti laptop. Kita sebagai pengguna, kita juga mengoperasikan ketika kita akan mengerjakan tugas, kita menggunakan sebuah laptop. Nah, kita ini sebagai penggunanya. Bisa didefinisikan, brainware adalah pengguna atau yang mengoperasikan sebuah komputer. Nah, yang keempat, teman-teman, yaitu perangkat jaringan dan internet. Sebelumnya udah ada yang tahu atau belum sih perangkat jaringan atau jaringan komputer? Jadi, teman-teman, jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan komputer satu dengan lainnya agar bisa saling bertukar data dan bisa lewat kabel maupun lewat
nirkabel atau wireless teman-teman. Contohnya modem. Modem itu bisa menghubungkan sinyal dari ISP, bisa digunakan di rumah. Kemudian ada router, yaitu membagi koneksi ke beberapa perangkat. Kemudian ada switch, yaitu menghubungkan banyak komputer di jaringan lokal. Biasanya kita gunakan di kantor atau di lab-lab. Kemudian ada access point. Access point yaitu perluasan jangkauan WiFi kita. Kemudian ada internet. Ada yang udah tahu internet itu apa? Jadi teman-teman, internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Tanpa internet, kamu nggak bisa streaming YouTube dong tentunya. Kalian tanpa sadari, kalian juga menggunakan internet setiap saat. Menggunakan chatting di WhatsApp menggunakan internet, scrolling TikTok menggunakan internet, browsing tugas dengan internet. Kalian itu menggunakan internet di setiap saatnya, teman-teman. Jadi, internet itu menurut kita sangat penting. Banyak orang yang tidak bisa menggunakan, banyak orang yang tidak menggunakan internet tuh merasa kayak, aduh, sepi banget sih, gak ada internet gitu teman-teman. Jadi untuk saat ini internet itu sangat penting untuk kita melakukan aktivitas-aktivitas seperti belajar, bekerja, bersosialisasi kepada teman-teman kita. Atau bisa juga internet kita juga bisa berguna bagi semuanya. Nah, yang terakhir kali ini teman-teman, yaitu web browser. Apa sih web browser itu? Sebelumnya udah ada yang tahu atau belum nih web browser itu apa? Pastinya kalian harusnya sudah mengetahui, tapi tanpa sadar web browser itu apa sebenarnya. Kalian membuka Google itu juga sudah termasuk web browser teman-teman. Jadi web browser adalah aplikasi yang digunakan untuk mengakses situs-situs di internet. Contoh browser yang sering digunakan yaitu Google Chrome, Mozilla, Safari, dan Microsoft Edge yang ada di laptop kalian masing-masing. Nah, fungsi dari web browser ini teman-teman, yang pertama yaitu membuka Google, membuka YouTube, Instagram, dan lain-lain. Itu perlu adanya akses dari web browser. Kemudian, fungsi dari web browser itu adalah untuk mencari sebuah informasi yang belum kita tahu sehingga kita bisa menjadi tahu tentang informasi-informasi terbaru yang belum kita ketahui. Nah, kemudian web browser itu fungsinya bisa mengakses email kita dan cloud storage dari sebuah perangkat HP kita atau laptop kita, teman-teman. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita ingin mencari resep makanan buat kita, itu juga menggunakan web browser, teman-teman. Kita mau mengakses nonton video di YouTube, itu juga kita termasuk mengakses sebuah web browser, teman-teman. Kemudian ada yang paling penting, kita kan menggunakan e-kuliah ya teman-teman. Itu juga termasuk sudah mengakses sebuah web browser, teman-teman. Itu tadi teman-teman sedikit penjelasan materi dari saya tentang hardware, software, brainware, jaringan, dan web browser. Dan sekarang kamu sudah tahu kan bagaimana semua komponen ini bekerja sama agar kita bisa belajar, bekerja, dan bersosialisasi dengan teknologi. Tentunya semua perangkat dari hardware itu saling bekerja sama, mulai dari hardware sebagai perangkat kerasnya, software sebagai perangkat lunaknya, brainware sebagai penggunanya, jaringan sebagai internetnya, dan web browser sebagai website untuk mengakses sebuah aplikasinya. Mereka saling bekerja sama untuk memudahkan kita mengerjakan tugas-tugas yang ada di kuliah saat ini. Dan kita juga bisa bekerja dengan adanya mereka yang saling bekerja sama, kita memudahkan untuk bekerja dan bersosialisasi kepada
semuanya. Cukup sekian penjelasan dari saya Tia Aprilia, pamit undur diri. Bye-bye semuanya.